tanda tangan itu artinya orang yang menggunakan atribut keagamaan tidak bisa menjadi paskibraka. Itu kan sudah diskriminasi. Sesungguhnya sudah merampas kemerdekaan. Karena merdeka yang sesungguhnya salah satunya adalah ketika kita dapat menjalankan tuntunan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tentang polemik 18 anggota paskibraka perempuan yang melepas jilbab saat upacara pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara beberapa waktu yang lalu. Diketahui sebanyak 18 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dilaporkan terpaksa melepas hijab yang biasa mereka kenakan saat upacara pengukuhan. Hal ini mereka lakukan untuk mematuhi aturan baru terkait seragam saat mengibarkan bendera merah putih yang telah ditandatangani. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia menyebutkan bahwa ada 18 dari 76 anggota paskibraka yang tidak menggunakan jilbab saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya, 18 anggota tersebut mengenakan jilbab saat datang ke pusat latihan, bahkan hingga pelaksanaan gladi bersih berlangsung. Peristiwa tersebut lantas memunculkan dugaan bahwa terdapat aturan atau tekanan agar anggota paskibraka putri tidak berjilbab saat dikukuhkan oleh Presiden. Berkaitan dengan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi menjelaskan bahwasanya pelepasan hijab sejumlah paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota paskibraka yang menggunakan hijab. Padahal kita ketahui bersama, pada tahun-tahun sebelumnya, anggota paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus. Namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Kejadian itu lantas menimbulkan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari orang tua paskibraka, anggota DPR, ulama, hingga Majelis Ulama Indonesia turut memberikan kritikan atas peraturan tersebut. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Khalil Nafis mengatakan, terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi paskibraka muslimah, dirinya menilai hal itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Khalil mendesak agar larangan berjilbab bagi paskibraka dicabut. Dia juga menyarankan, paskibraka muslimah lebih baik pulang jika memang terdapat paksaan untuk tidak memakai jilbab. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atas banyaknya kritik yang datang, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi akhirnya meminta maaf kepada seluruh masyarakat terkait aturan untuk melepaskan jilbab terhadap 18 anggota paskibraka putri. Berikut ini pendapat para ulama terkait ketentuan seragam untuk anggota paskibraka yang menggunakan hijab dan juga makna hijab bagi seorang muslimah. Maka andai ini benar, sesungguhnya sudah merampas kemerdekaan. Karena merdeka yang sesungguhnya salah satunya adalah ketika kita dapat menjalankan tuntunan agama, dan itu sudah dijamin oleh undang-undang. Itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 29. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, sesungguhnya itu inkonstitusi, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di negeri kita. Maka dalam hal ini mestinya kita sebagai sesama anak bangsa harus memahami bahwa negeri kita memang bukan negeri Islam, tapi juga bukan negeri tanpa agama. Maka negeri kita berdasarkan kepada Pancasila yang mengakui sejumlah agama, dan di antara agama tersebut ada agama Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk menutup aurat. Maka toleransi hendaknya dijunjung tinggi bagi saudara kita, bagi kita untuk dapat menjalankan sesuai dengan keyakinannya, atau dalam prinsip agama kita ada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka Bapak Ibu, jika
informasi ini benar, maka informasi mengenai paskibraka yang diminta untuk melepas jilbab, sebaiknya dalam hal yang semacam ini kita sebagai seorang muslim, jika menghadapi situasi yang sama, prinsip kita adalah tidak taat kepada perkara yang kita bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam perkara yang baik. Tetapi memang seusia adik-adik paskibraka untuk menguatkan prinsip itu tidak mudah. Apalagi dalam tanda petik konon kabarnya dipaksa. Saya tidak tahu. Sehingga dalam hal ini andai itu benar. Perempuan dalam Islam berjilbab tidak? Ya, nggak ada perbedaan pendapat. Berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu Bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hei Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika viralkan. Bahasa sekarang kan viralkan. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kata Allah, viralkan. Katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu. Perhatikan, wa nisa'il mu'minin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Oh. Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa an yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'dain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindunginya. Jadi dulu Bu, kisahnya begini. Waktu ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat, kan dulu tuh nggak ada seperti kita toilet umum seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat tuh ke kebun kurma, kemana, malam-malam ketika akan keluar, diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini. Disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh, itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu, kata Al-Quran, setiap Anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong, lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.